sebagai penanggung jawab dalam pengadaan vaksin gotong royong. Program vaksinasi COVID-19 gotong royong mulai dilaksanakan Selasa 18 Mei kemarin. Presiden Joko Widodo yang memantau proses vaksinasi di kawasan industri Jababeka, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berharap program vaksinasi COVID-19 gotong royong ini bisa mempercepat program vaksinasi nasional. Vaksin yang digunakan tidak Proses vaksinasi gotong royong ini bisa mempercepat target dari vaksinasi yang ingin kita lakukan, yaitu 181.500.000 dari penduduk yang ingin kita vaksin. Harga per dosis vaksin gotong royong yakni Rp321.660 ditambah tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis. Total harga vaksin sebesar Rp879.140 per orang untuk 2 kali vaksin. Namun, ini dinilai masih terlalu tinggi, apalagi bagi perusahaan kecil dan perusahaan yang terimbas pandemi. Namun, meski biaya vaksinasi yang menggunakan vaksin Sinopharm dinilai relatif mahal, pemerintah memastikan tidak akan mengevaluasi harga vaksin gotong royong karena sudah dihitung secara detail, termasuk peralatan pendukung vaksinasi. Ya. Jadi sebetulnya harga ini kan kita sudah di-open ya, di-review dan dievaluasi oleh BPKP. Kemudian memang ada harga namanya tarif pelayanan. Ini sebetulnya tidak sekedar buat nyuntik ini, Mas. Jadi di sana ada untuk spetnya, jarum suntiknya, kapas, kemudian peralatan yang lainnya, alkohol dan lain yang memang diperlukan untuk vaksinasi. Termasuk misalkan untuk jaga-jaga ya, ada obat yang harus disiapkan ketika terjadi kalau ada shock anafilaktik. Jadi setiap pelayanan kesehatan tuh harus menyiapkan itu gitu. Tidak sekedar ini seolah-olah biaya sekian ini untuk penyuntikan saja gitu, tidak. Jadi memang ada yang harus dibeli, disiapkan oleh pelayanan kesehatan itu fasilitasnya. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo Haryadi Sukamdhani menyebut yang penting adalah pengadaan vaksin itu sendiri agar karyawan mempunyai imunitas terhadap COVID dan perusahaan bisa kembali beroperasi secara normal. Kita harapkan itu adalah kecepatan di dalam pengadaan, Mas Bayu. Jadi kalau Bio Farma itu bisa lebih cepat itu akan lebih baik karena kita juga mengurangi risiko ya. Karena makin panjang ini kan risiko ininya juga makin tinggi ya, penularan dan sebagainya. Dan saya juga melengkapi apa yang disampaikan oleh Mbak Cinta tadi. Jadi memang masalahnya itu bukan hanya kalau karyawan kita terpapar dia tidak masuk kerja, itu bisa satu pabrik bisa tutup. Karena semuanya kan harus diisolasi kan. Jadi itu memang luar biasa bikin pening betul yang namanya masalah kalau sudah ada yang terpapar. Data dari Kamar Dagang dan Industri mencatat, hingga saat ini ada 22.000 lebih perusahaan dengan 10 juta karyawan yang terdaftar mengikuti vaksinasi gotong royong. Pemerintah berkomitmen menyediakan 30 juta dosis untuk vaksin gotong royong. Namun, kini baru tersedia 420.000 dosis. Tim Liputan, Kompas TV.